Ya, sudah kelihatan Pak? Kelihatan, sip. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Tony dan Prof. Caroline. Jadi saya mohon izin menyampaikan tentang template dari ERP yang akan kita buat. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah mendapatkan dokumennya dari teman-teman mentor. Nah, Bapak Ibu, saya izin melanjutkan sedikit terkait dengan yang disampaikan oleh Prof. Caroline. Memang ERP ini benar-benar sangat dibutuhkan. Yang pertama tentunya untuk diri kita sendiri, untuk mengetahui kira-kira bagaimana tingkat kesiapan kita terhadap keamanan, dan yang kedua, jika Bapak Ibu ingin mengembangkan bisnis Bapak Ibu atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar atau perusahaan yang sudah mengimplementasikan ISO, itu memang sangat dibutuhkan. Jadi di ISO 9001 ataupun di 27001 ketika kita akan bekerja sama, kita biasanya sebagai klien atau sebagai mitra itu dimintakan dokumen terkait dengan ERP. Jadi incident response plan dari perusahaan kita, sehingga seandainya terjadi sesuatu terkait dengan kerjasama, kita itu bisa menanganinya dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu beberapa isu yang kemarin kita dapatkan, kalau di tim saya, misalnya memang ada beberapa jenis usaha, ada yang mikro, hanya sekedar menggunakan FB, IG, ataupun Twitter. Jadi mungkin risikonya tidak terlalu besar, namun juga harus dipikirkan terkait dengan akun yang sudah Bapak Ibu buat sekian tahun, sekian lama. Jangan sampai ancaman-ancaman atau risiko tentang kehilangan data ataupun kehilangan akun itu juga berdampak signifikan kepada bisnis yang kita lakukan. Lalu terkait dengan usaha-usaha yang masih usaha kecil ataupun menengah, mungkin sekarang sudah punya website, sudah punya server, punya aplikasi. Nah, ini tentu akan memunculkan risiko-risiko terhadap ancaman keamanan sistem. Nah, ini yang kita butuhkan. ERP ini akan menjadi acuan, akan menjadi dokumen pembekalan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Caroline. Nah, ini sudah Bapak Ibu dapatkan dari mentor masing-masing. Ini adalah dokumen template terkait dengan ERP yang akan kita buat hari ini. Yang pertama, kami mohon tentu Bapak Ibu mengisi nama perusahaan tersebut Bapak Ibu, termasuk juga alamat perusahaannya, itu di halaman pertama, lalu dilanjutkan dengan pendahuluan. Nah, di sini pertama terkait dengan pendahuluan, Bapak Ibu kami mohon untuk mengisi organisasi Bapak Ibu atau institusi Bapak Ibu, lalu terkait dengan apa itu keamanan cyber. Ini template seperti ini sudah disiapkan oleh Ibu Caroline. Jika memang Bapak Ibu ingin menambahkan ataupun ingin menyesuaikan dengan kebutuhan, itu dipersilakan. Lalu dari pendahuluan tersebut ada terkait dengan tujuan, apa fungsi dari ERP ini, lalu referensi yang digunakan jadi pengembangannya berasal dari mana. Tadi Prof. Caroline sudah mengatakan bahwa standar yang digunakan adalah dari National Institute of Standard and Technology NIST dan Australian Cyber Security Center, dan beberapa referensi-referensi yang lain. Lalu yang ketiga adalah tinjauan terkait dengan rencana insiden ini, itu ditinjau oleh tim atau pengelolanya siapa. Nah, di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu misalnya hanya memiliki tim IT atau mungkin anaknya lah atau mungkin keluarga yang mengelola pengelolaan IT, nah ini bisa diberikan di sini. Atau bisa juga misalnya dengan pihak ketiga, pihak ketiganya siapa. Jadi bisa disebutkan di dalam poin 1.2 ini. Misalnya Bapak Ibu punya pihak ketiga, pengelola website, bisa Ibu masukkan di sini, Bapak Ibu masukkan di sini. Ini poin di 1.2. Nah, selanjutnya di poin 1.3 terkait dengan pendahuluan, kita mendeklarasikan. Nah, ini mendeklarasikan event-event kejadian-kejadian siber yang ada di dunia maya. Jadi seperti proses melakukan login, lalu seorang pengguna telah menonaktifkan antivirus di komputer, seorang pengguna telah menghapus atau mengubah file sistem, seorang pengguna menghidupkan ulang server, ataupun mungkin kejadian-kejadian yang Bapak Ibu pernah alami. Nanti itu bisa ditambahkan. Ini salah satu
juga sebagai acuan kita mengukur risiko dari yang pernah kita hadapi, atau mengukur juga risiko-risiko yang mungkin akan kita hadapi, itu kita juga bisa masukkan dalam kejadian-kejadian cyber. Contoh misalnya Bapak Ibu menggunakan FB atau IG gitu misalnya. Apa ancaman-ancaman terhadap penggunaan IG atau penggunaan dengan FB juga kita bisa masukkan di sini. Lalu misalnya Bapak Ibu memiliki web, nah kira-kira apa ancaman-ancaman yang ada terhadap pemanfaatan web atau mungkin yang pernah dialami pada saat Bapak Ibu menggunakan web tersebut, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, selanjutnya terkait dengan kejadian yang ada, nah ini adalah insiden siber. Di poin 1.32 itu dijelaskan terkait dengan insiden siber. Kembali lagi Bapak Ibu, ini kita hanya membuatkan template secara umum. Ada baiknya seandainya insiden-insiden siber ini juga memang insiden-insiden yang sudah pernah Bapak Ibu alami. Ya, ada. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami denial of service? Apakah Bapak Ibu pernah mengalami serangan malware ataupun ransomware? Lalu Bapak Ibu pernah mengalami kebocoran data, terus penyusupan dan sebagainya, itu Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Kenapa perlu kita masukkan di sini? Kalau ini kan hanya baru template ya Bapak Ibu ya. Kita perlu masukkan di sini, nanti akan menjadi acuan di dalam proses penanganan sistemnya, pengamanannya. Jadi kalau kita bicara keamanan, itu kita harus memang melihat dari risiko-risiko atau ancaman yang atau insiden-insiden yang pernah kita alami. Nah, nanti di situ kita bisa tahu apakah ancaman itu perlu kita hindari, perlu kita perbaiki, atau bahkan mungkin ya udahlah itu bukan hal yang signifikan, berarti ya udah kita terima saja. Atau yang seperti tadi dibilang sama Ibu Caroline terkait dengan asuransi, ya berarti kita transfer ke pihak asuransi risiko tersebut. Nah, itu juga dengan harus pasti kontraknya seperti apa. Salah satunya misalnya Bapak Ibu insidennya misalnya koneksi down, koneksi mati pun juga itu bisa menjadi ancaman. Cuman memang harus dipastikan apakah misalnya layanan yang dia berikan availability-nya adalah 99,9%. Nah, 99,9% itu harus dipastikan 0,1%-nya itu seperti apa di dalam kontrak. Sehingga seandainya itu terjadi, maka risiko itu bisa kita transfer. Nah, selanjutnya ada istilah kebocoran data. Nah, jadi ada beberapa penyebab-penyebab terkait dengan kebocoran data. Yang pertama, ini juga diidentifikasi. Yang pertama adalah pencurian atau insiden perangkat penyimpanan. Ini berasal dari kebocoran data yang dapat disebabkan oleh perampokan atau kesalahan perangkat fisik yang digunakan untuk penyimpanan data seperti hard disk, kartu memori, laptop, handphone, dan sebagainya. Terus yang kedua, ini akses ilegal terhadap sistem informasi. Lalu yang ketiga adalah keterlibatan orang dalam. Yang keempat, kelalaian. Nah, ini semua sudah dijabarkan di dalam poin tentang kebocoran data. Ya, dari 4 hal memang salah satu potensi yang paling besar adalah keterlibatan orang dalam. Jadi bagaimana karyawan itu sendiri atau karyawan kita yang ada di dalamnya itu tanpa sadar gitu misalnya membawa data untuk pulang atau mungkin menyebar datanya ketika sudah tidak menjadi karyawan lagi. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa mengklasifikasikannya. Ini kami sudah memberikan template, seandainya ada kasus yang baru atau penambahan data yang baru bisa ditambahkan di poin selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, setelah pendahuluan tentang isian tadi, kita lanjut tentang pembentukan tim Bapak Ibu. Jadi pembentukan tim manajemen insiden. Nah, di poin nomor 2 ini kita mendeklarasikan, kita menulis, mendokumentasikan kira-kira siapa yang akan menjadi tim manajemen insiden. Di sini ada petunjuk isi bagian yang diperlukan saja. Komposisi tim manajemen insiden Anda akan bervariasi tergantung pada ukuran organisasi dan kompetensi yang tersedia. Nah, di dalam tim manajemen insiden ini kita wajib Bapak Ibu, nah di sini sudah ada warna kuning-kuning, mengisi siapa saja yang bertanggung jawab menjadi tim manajemen insiden. Nah, ada clue di sini Bapak Ibu di jabatan. Jadi tim manajemen insiden itu sebaiknya tidak hanya semata-mata dari tim IT saja, tapi dilibatkan juga tim dari unit-unit yang lain. Jadi ketika Ibu di perusahaan atau mungkin di usaha Bapak Ibu, ya
ini harus dijabarkan, ada tim keamanannya atau tim IT-nya sendiri, lalu ada tim komunikasinya, ada tim sipilnya, kalau memang ada sipilnya di sana, ada penasihat hukum ataupun juga keuangan. Jadi digabungkan menjadi satu. Karena ketika terjadi insiden, maka kita akan banyak juga berkomunikasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Caroline. Nah, di sini mohon diisi Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah nama, siapa namanya, lalu yang kedua adalah detail kontaknya. Sarankan di dalam referensi, kontak itu tidak boleh hanya satu Bapak Ibu. Jadi kontak itu harus lebih dari satu. Jadi diisi nomor teleponnya, kalau bisa lebih dari satu, nomor WA-nya, ada emailnya, email 1, email 2, sedetail mungkin Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu mengisi ini sedetail mungkin, sebanyak-banyaknya kontak yang diisi. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kontak yang pertama gagal dihubungi, maka lanjut kita harus menghubungi ke kontak yang nomor 2, yang kedua, ketiga, seterusnya dan seterusnya sampai yang bersangkutan bisa dihubungi. Nah, lalu yang ketiga adalah jabatannya sebagai manajer keamanan teknologi informasi, gitu misalnya. Bisa ditambahkan apakah dia sebagai administrator juga atau mungkin pengelola sistem yang lainnya, dan diisi peran pastinya dalam incident management team ini. Jadi perannya apa, tugasnya apa, gitu. Jadi 1 sebagai perencanaan dan operasi, 2 intelijen dan analisis, 3 saran teknis dan seterusnya. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, nanti teman-teman mentor juga akan bantu untuk mendampingi mengisi poin ini. Lalu selanjutnya ya sama, nama, detail kontak, jabatan, peran dan fungsinya. Di sini sudah template-nya sudah ada, tinggal Bapak Ibu menambahkan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada di sini yang cukup menarik. Jadi sertakan rincian dari setiap pihak ketiga atau vendor yang mendukung penyediaan operasional sistem ataupun aplikasi. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi ketika kalau kita melihat template yang di sini, sebenarnya ini adalah terkait dengan kontak internal ataupun kontak yang ada di eksternal. Tim yang ada di dalam mengurusi tentang insiden yang di dalam, termasuk juga eksternal. Eksternalnya tujuannya apa? Karena ketika kita berbicara tentang pemulihan, maka kita akan membutuhkan kontak-kontak orang yang berkaitan dengan bisnis atau teknologi yang kita gunakan. Contoh misalnya yang perlu harus dimasukkan. Jika Bapak Ibu ternyata menyewa bandwidth, berarti apa? Isikanlah kontak ISP. Di kontak ISP ini pun juga harus diisi kontak staffnya siapa, NOC-nya siapa, sampai ke level mungkin setinggi-tingginya, sampai ke VP kalau bisa ya diisi. Nah, itu sebagai tahapan. Jadi kalau teknisinya nggak bisa, naik ke NOC, NOC-nya nggak bisa, naik ke manajernya, manajernya nggak bisa, naik ke VP-nya gitu misalnya. Nah, itu perlu diisikan. Terus Bapak Ibu misalnya pakai server merek misalnya merek A, yaitu juga harus dicari kontaknya, siapa yang bertanggung jawab dan mengelola hal tersebut. Cara mengisinya pun juga sama Bapak Ibu. Jadi sebanyak mungkin, dalam artian sebanyak mungkinlah, sedetail mungkin kontak yang mereka punya. Kalau dia ada telepon, dicatat, dia handphone, dicatat, dia punya email, dicatat, itu semua dicatat sebagai tujuannya untuk memastikan bahwa ketika terjadi insiden, maka orang-orang tersebut bisa dihubungi. Nah, itu tadi, jadi baik terkait dengan aplikasi, termasuk juga misalnya pemadam kebakaran, polisi, dan beberapa hal yang lainnya. Karena tujuannya ketika terjadi insiden-insiden yang kaitannya dengan fisik, maka kita akan membutuhkan kontak-kontak dari stakeholder tersebut atau pemangku kepentingan tersebut. Nah, selanjutnya yang paling terakhir di sini terkait dengan poin tim manajemen insiden adalah layanan tanggap dari insiden siber. Jadi kalau ini ternyata insiden yang kita hadapi adalah murni insiden siber, itu serangan ransomware atau serangan brute force atau serangan phishing seperti itu, Bapak Ibu bisa kalau sudah mendapatkan bukti bisa menghubungi layanan tanggap dari insiden cyber dari BSSN. Nah, ini kontaknya sudah kami sediakan. Tadi Pak Tony sudah
mengupdate. Jadi ada nomor teleponnya, ada alamat emailnya, dan apa saja yang bisa kita lakukan di sana. Nah, ini bicara tentang tim manajemen insiden, Bapak Ibu. Jadi yang bertugas dan mengelola kaitannya dengan insiden dan kontak-kontak siapa saja yang bisa kita hubungi seandainya kita mengalami insiden. Di atas tim manajemen insiden itu ada yang namanya tim manajemen eksekutif senior atau senior eksekutif manajemen tim. Nah, ini biasanya tim manajemen eksekutif senior ini adalah yang menjadi pengelola atau pemilik dari UMKM tersebut. Nah, ini tujuannya SEM ini memberikan pengawasan strategis, arahan, dan dukungan terhadap IMT, dukungan terhadap tim dari pengelola teknis tadi. Terkait dengan dukungan apa? Ya terkait dengan dukungan pendanaan, terkait juga dukungan arahan-arahan, termasuk juga pengawasan-pengawasan terkait apa yang sudah dikelola. Jadi beberapa fungsinya misalnya adalah mengidentifikasi masalah strategis dan manajemen, keterlibatan dan komunikasi pemilik kepentingan, permintaan sumber daya, jadi supporting untuk permintaan sumber daya dan kemampuan, termasuk juga jika dimungkinkan dalam melakukan proses pelatihan. Nah, yang di sini juga hampir sama. Jadi yang pertama adalah nama, lalu adalah detail kontak, lalu adalah jabatannya. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu masih sifatnya mikro atau kecil dan menengah, ya bisa saja mungkin di sini ini perusahaan keluarga Pak, gitu misalnya. Ya udah, berarti diisi siapa keluarga-keluarga atau yang menjadi pemimpin di sana yang terlibat, lalu diberikan perannya sesuai dengan fungsinya di dalam usaha yang Bapak Ibu jalankan. Ini, jadi dimasukkan terkait dengan tim manajemen eksekutif senior. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam template yang sudah dibuatkan oleh Prof. Caroline, di situ juga kita harus menjabarkan. Nah, nomor 4 ini adalah menjabarkan insiden siber yang umum terjadi dan tindakan yang direkomendasikan. Nah, ini terkait dengan poin yang di atas tadi, ya berarti kita menjabarkan satu-satu Bapak Ibu. Terkait dengan resiko yang kita punya. Misalnya Bapak Ibu menggunakan sistem operasi Windows, berarti resiko yang ada adalah serangan ransomware. Itu. Nah, ketika ada ransomware ini, kita jabarkan respon untuk meminimal potensi atau ancaman yang ada terkait dengan ransomware. Di sini sudah diberikan contoh, misalnya segera hapus perangkat yang terinfeksi dari jaringan, atau segera cabut dia sebenarnya, isolasi sebenarnya, misalnya aplikasi yang terindikasi terkena ransomware, dengan tujuan misalnya supaya sistem operasi yang lain atau perangkat-perangkat lain tidak terinfeksi. Lalu mulai capture, tangkap semua log yang tersedia yang relevan dengan perangkat, dan isolasi perangkat tersebut selama aktivitas penahanan dan pemberantasan dari ransomware. Nah, sebenarnya bisa lagi ditambahkan misalnya adalah melakukan proses format dari ransomware dan backup data, begitu misalnya. Silakan dikembangkan nantinya. Lalu yang kedua adalah infeksi malware. Nah, ini Bapak Ibu silakan isi. Ini template standar, kembali lagi yang saya sampaikan, template standar berdasarkan insiden-insiden yang umum terjadi. Jikalau Bapak Ibu misalnya pernah mengalami insiden yang insiden siber sebelumnya, nah ada baiknya itu dimasukkan sekarang di sini. Sebagai apa? Sebagai catatan bahwa hal tersebut pernah terjadi di dalam sistem yang Bapak miliki. Contoh misalnya di sini di nomor 6, ini mohon maaf rekan Bapak Ibu mentor tadi baru saya copy paste. Contohnya misalnya Instagram hijack, gitu misalnya. Ada pembajakan Instagram. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Jadi detail-detail itu harus diisi. Jadi buka help.instagram.com, lalu terus lakukan memilih menu impersonation account, lalu menunggu email dari Instagram supaya bisa direcovery kembali. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin tadi disebutkan oleh Prof. Caroline. Orang pernah mengalami insiden, ada di perusahaan di Australia mengalami insiden. Pertanyaannya kok cepat banget pemulihannya, gitu. Dia punya standar misalnya 1 hari sudah harus pulih gitu ya. Berarti dia harus menjabarkan ancaman-ancaman apa risiko-risiko atau risiko-risiko apa yang pernah mereka
hadapi, sehingga dia tahu, oh saya di hijack nih. Ketika di hijack, buka dokumen yang kita punya. Oh langkahnya adalah 1, 2, 3, 4. Selesai dalam 1 hari, Instagram kita kembali dan proses bisnis kita berjalan. Kalau kita nggak punya ERP, kembali lagi seperti dibilang sama Prof. Caroline, wah ini saya melakukan apa? Kemana sekarang? Hubungi siapa? Apa yang harus saya lakukan? Kita buta arah, buta waktu, buta semuanya. Akhirnya lama-lama apa Bapak Ibu? Yang seharusnya sistem tersebut bisa pulih dalam 1 kali 24 jam, akhirnya bisa seminggu, 2 minggu. Nah ini yang menjadi problem. Nah inilah tujuannya kami melaksanakan membimbing Bapak Ibu untuk membangun dokumen incident response plan. Nah, kembali selanjutnya di poin yang kelima adalah terkait dengan media atau beberapa hal yang terkait dengan potensi ancaman. Nah, di sini disebutkan ada banyak hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya insiden siber. Kesadaran akan sektor-sektor ancaman ini mendukung. Nah, mohon diisi organisasi Bapak Ibu di sini atau institusi Bapak Ibu di sini atau usahanya dalam mengidentifikasi potensi titik lemah atau aspek yang umumnya terjadi atau menjadi target dari serangan sistem dan jaringan. Nah, beberapa media atau tindakan yang berpotensi ancaman diantaranya terkait dengan media eksternal. Ini sudah dijabarkan oleh template ini sudah disediakan oleh Bu Caroline. Jadi serangan yang dilakukan melalui USB yang berisi malware. Lalu yang kedua attrition, jadi penurunan kemampuan sistem dengan adanya serangan DOS. Lalu ada jenisnya kalau web, jadi ada pengalihan, bisa spoofing, bisa phishing di sana. Nah itu kita jabarkan. Email, terjadi serangan phishing dan mencuri informasi dari data-data yang ada di email. Yang kelima, penggunaan peniruan identitas. Misalnya domain yang dibuat meniru milik Anda, seperti kasus-kasus di beberapa kali yang terjadi di Indonesia. Nama bank itu dirubah, digeser 1 kata atau ditambah 2 kata atau klik menjadi kilek gitu seperti itu. Nah, itu menjadi problem. Lalu terus yang keenam, penggunaan sesuatu yang tidak tepat, baik itu terkait dengan penggunaan password dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan media atau tindakan yang berpotensi ancaman. Nah, ini juga sama, walaupun tidak ada dikuningkan, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan ketika Bapak Ibu memiliki pengalaman. Nah, yang keenam, inilah proses tanggap insiden. Nah, ini sudah dijabarkan secara global di dalam template ini. Yang pertama, langkah pertama tentunya adalah melakukan proses deteksi dan analisis. Nah, ini sebenarnya melakukan proses evaluasi diri di dalam sistem yang kita miliki atau sistem yang kita pakai, supaya kita bisa tahu kira-kira sistem yang kita miliki itu kerentanannya apa, resikonya apa. Yang pertama di dalam langkah deteksi dan analisis adalah melakukan analisis Bapak Ibu untuk menentukan apakah suatu peristiwa telah terjadi atau yang sedang terjadi. Lalu yang kedua adalah tentukan kaitannya dengan cakupan. Jadi cakupan itu seberapa besar dampak yang terjadi dalam serangan, lalu seberapa berat peristiwa tersebut. Jadi dampaknya, apakah dia hanya dia hanya masuk saja tidak melakukan apa-apa, atau misalnya terjadi pencurian data atau menyebabkan bisnis kita lumpuh. Nah, selanjutnya di dalam proses deteksi dan analisis itu adalah memulai proses mengaktifkan IMT-nya. Nah, itu IMT-nya diaktifkan untuk mengelola terkait dengan upaya respon dan memulai proses mendokumentasikan situasi. Langkah yang kedua, Bapak Ibu, adalah melakukan proses pengendalian dan pemberantasan. Jadi setelah kita tahu ancamannya apa, kita sudah tahu serangannya apa gitu. Nah, di proses pengendalian dan pemberantasan ini adalah melakukan proses untuk melakukan supaya ancaman tersebut bisa hilang. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyelesaikan insiden dan lalu melakukan proses pengumpulan data dan melakukan pencatatan terkait dengan bukti supaya bisa menjadi sejarah nantinya, bisa menjadi log ke depannya untuk continuous improvement atau melakukan hal yang lebih baik lagi. Nah, itu di langkah kedua. Lalu langkah ketiga, melakukan proses komunikasi terkait dengan siapa yang terlibat. Ketika adanya serangan, maka yang pertama di poin 5 disebutkan bahwa melakukan identifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan siapa saja yang berdampak. Lalu siapa yang akan
terkena dampak dari insiden tersebut. Nah, ini tujuannya ketika kita bisa mengidentifikasi, kita akan bisa berkomunikasi dengan mereka. At least misalnya bisa memberitahu bahwa sistem kita sedang mengalami kendala, sedang melakukan proses pemulihan. Jadi mohon bersabar bahwa sistem ini akan selesai dalam 1x24 jam misalnya. Lalu terkait dengan dampak bisnisnya, misalnya apakah gara-gara hal tersebut, misalnya layanan pengiriman terganggu. Nah, ini bisa dikomunikasikan. Yang keenam, kembangkan strategi informasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan yang terkena dampak, yaitu tadi. Jadi, bagaimana langkah-langkahnya supaya komunikasi itu bisa berjalan. Dan yang terakhir, seandainya semua sudah selesai, maka proses tersebut bisa dihentikan. Di langkah keempat, ada langkah pemulihan, yaitu adalah terkait dengan konfirmasi ancaman yang telah diberantas atau yang telah diselesaikan dan dilakukan proses pengembalian sistem. Jadi proses pengembalian sistem pun juga termasuk juga proses pengujian apakah sistem tersebut sudah memang berjalan dengan baik. Di dalam langkah pemulihan pun juga mengembalikan lagi data yang mungkin kemarin hilang, termasuk juga menggabungkan data. Kan ada sistem yang dipulihkan, lalu ada sistem yang backup itu misalnya. Nah, itu digabungkan menjadi satu sehingga bisa berjalan menjadi normal. Dan langkah terakhir adalah melakukan proses log-log yang tadi dapat, melakukan pencatatan, lalu lakukan proses pengembangan atau pemuktahiran dari data ancaman, dari cara-cara kita menanggulangi serangan tersebut, termasuk juga mengembangkan proses-proses dari insiden respon plan itu sendiri. Nah, yang terakhir di dalam template ini Bapak Ibu disampaikan prosedur aduan siber BSSN terkait dengan nomor telepon, email, dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang nomor 7 adalah lampiran ringkasan insiden, catatan insiden, resolusi rencana tindakan, daftar bukti, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang tugas yang hari ini kita akan selesaikan bersama. Yang pasti template ini terima kasih Bu Karolin, teman-teman Pak Tony dan teman-teman mentor sudah menyediakan template ini. Dan beberapa hal yang kuning-kuning ini mungkin bisa diisi wajib. Gitu. Sisanya Bapak Ibu bisa kembangkan sesuai dengan pengalaman yang Bapak Ibu hadapi, baik itu ancaman yang pernah dilakukan ataupun mungkin penanganan-penanganan yang sudah pernah dilakukan. Ini silahkan kita isi bersama-sama dengan rekan-rekan mentor sehingga nanti akan menjadi acuan. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah resmi misalnya punya rencana penanganan insiden keamanan cyber yang bisa kita gunakan panduan pada saat Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis berbasis TIK. Saya rasa itu Pak Tony. Saya serahkan kembali ke Pak Tony untuk proses selanjutnya. Makasih Bli Krisna. Thank you Prof. Caroline. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, hari ini Bapak Ibu sudah punya dokumen namanya Incident Response Plan ya atau rencana penanganan insiden cyber. Jadi mohon sekali dokumen ini adalah juga merupakan assignment 3 atau tugas nomor 3 yang harus Bapak Ibu isi ya. Jadi silahkan nanti hari ini ya atau jangan lama-lama ditunda Bapak Ibu. Kalau ditunda nanti pasti lupa ya, jadi lebih baik nanti dikerjakan dan terutama yang warna-warna kuning itu tolong diisi terutama. Kemudian di tabel-tabel kalau ada khas konteks-konteks di perusahaan Bapak Ibu silahkan masukkan di situ. Pada dasarnya dokumen Incident Response Plan intinya adalah siapa melakukan apa. Saya ulangi ya Pak Bu ya. Pada intinya dokumen Incident Response Plan adalah Bapak Ibu sudah menstandarkan secara tertulis, jadi bukan di tacit knowledge kepala seseorang saja atau di kepala Bapak Ibu saja, tapi benar-benar tertulis sehingga semua orang memiliki pemahaman yang sama, yakni tentang siapa melakukan apa ketika terjadi insiden, gitu ya Pak Bu ya. Sehingga warna-warna kuning itu harus Bapak Ibu ya, ditulis saja. Entah itu suami Bapak Ibu, suami istri Bapak Ibu yang ikut dalam bisnis atau pegawai kepercayaan Bapak Ibu. Nah, coba cari jabatan-jabatan yang setara ya, setara. Mungkin kalau CIO, CEO gitu terlalu tinggi ya Pak Bu ya. Nah, silahkan ditulis. Kalau tadi adalah kontaknya adalah vendor Bapak Ibu, vendor misalnya server
Bapak Ibu sewa server di mana, tuliskan di situ namanya siapa, nomornya berapa, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa, jangan disia-siakan, ini adalah tugas ketiga sekaligus tugas terakhir untuk program kita dan wajib sebagai legacy dari program ini juga, dan pencapaian Bapak Ibu salah satunya lewat Bapak Ibu dengan mengikuti program ini sudah memiliki sebuah dokumen yang disebut dengan Incident Response Plan atau perencanaan penanganan insiden cyber, dan itu nanti sebaiknya bukan cuma ditulis tetapi juga dicetak Bapak Ibu, dicetak yang bagus, kemudian di print, diletakkan di front office ya, di front office ada, mungkin di ruangan kerja yang lain juga ada, sehingga semua orang nanti akan tahu ketika ada indikasi insiden cyber apa yang harus dilakukan, langsung dibuka bukunya. Ya. Termasuk kalau nanti Bapak Ibu sekalian ingin menunjukkan kepada partner. Pak Tony, mohon maaf, kita sudah siapkan template yang kemarin contoh-contoh bagaimana penanganan insiden. Apa kita tampilkan, Pak? Boleh, sebentar aja ya. Ya, silakan Pak. Nanti habis ini Pak Eugene ya, kita akan. Ya, siap. Ya. Sebentar. Sebentar Pak. Dia tidak muncul. Ya, Bapak Ibu, saya izin menambahkan tadi di poin paling bawah itu ada template-template terkait dengan bagaimana situasi ketika menghadapi insiden. Nah, ini salah satu contoh lampiran terkait dengan situasi terbaru. Nah, jadi ketika Bapak Ibu ini bisa dijadikan sebagai contoh ketika Bapak Ibu menghadapi insiden. Yang pertama terkait dengan template situasi pada saat ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tanggal masuknya, kapan kita memulai ini, lalu waktunya, dan siapa yang melakukan laporan atau melakukan proses penulisan, lalu tanggal insiden dan waktu insiden terdeteksi Bapak Ibu, itu dilakukan proses pencatatan, status saat ini, apakah dia baru terjadi, sedang berlangsung, itu jadi baru sedang terjadi insiden, apakah sedang berlangsung atau malah insidennya sudah selesai, jenis insiden kita tuliskan di sini, lalu kita klasifikasikan insidennya Bapak Ibu, apakah dia bersifat insiden biasa, apakah dia signifikan, apakah darurat, kalau bahasa di risknya bisa apakah dia levelnya high, tinggi, medium, atau low, itu diklasifikasikan. Lalu terkait dengan scope, itu kita juga dokumentasikan sistem yang terdampak, lalu aplikasinya apa saja yang terdampak, itu harus kita gambarkan juga dengan jelas, dan dampaknya sejauh mana. Misalnya sistem yang terdampak adalah webnya, web server, lalu dampaknya adalah misalnya data website hilang, atau webnya malah lumpuh total, atau seperti apa, nah itu dijabarkan di dalam template ini. Lalu terkait dengan pihak ketiga, dengan pemangku kepentingan, siapa saja yang terlibat, itu juga dimasukkan di sini, dan bagaimana status notifikasi aksinya, itu, dan catatan-catatan tambahan. Nah ini sebagai salah satu contoh Pak. Salah satu contoh. Nah, Bapak Ibu, kenapa harus ada dokumen ini? Supaya kita jelas. Jadi dengan ada datanya dokumen ini, kita catat kejadiannya, apa saja yang dilakukan, termasuk juga siapa nanti yang bertanggung jawab, sehingga kita bisa tahu sudah sampai di mana prosesnya. Ada di sini juga lampiran terkait dengan catatan insiden. Kapan dia dimulai? Kapan dia waktu mulai insidennya? Lalu apa saja yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi itu semua tercatat, sehingga yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Tony dan Bu Caroline bahwa kita tidak buta arah, kita tahu harus melakukan apa. Baik Pak Krisna. Ya, siap. Terima kasih Pak Krisna ya. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Itu tadi adalah lampiran-lampiran formulir yang nanti juga akan diposting oleh mentor-mentor Bapak Ibu sekalian, dan nanti Bapak Ibu tinggal memasukkannya di dalam buku Incident Response Plan ya Bapak Ibu sekalian.